Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Mustina Wulandari dengan nomor NPM 2003010013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 syarat mutlak menurut 3 komponen nilai-nilai dan menceritakan 5 tokoh yang terkenal dengan integritasnya dan integritas apa saja yang dicontohkan tokoh tersebut. Sebelumnya, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter anti korupsi. Langsung saja. Baik, apa saja sih 9 syarat mutlak yang dimaksud dalam poin tersebut? 9 syarat mutlak itu yang pertama ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, serta mandiri, serta sederhana. Yang jujur merupakan sikap tidak curang, tidak berbohong. Apabila ada seseorang yang berperilaku jujur, dia akan konsisten antara ucapan dengan perlakuannya, dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya yang kedua ada disiplin. Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat, tidak menyia-nyiakan waktu. Dia sikap disiplin tersebut sangat menghargai waktu. Selanjutnya yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap yang berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Dia menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah dengan baik. Selanjutnya ada adil. Adil bisa dikatakan berpegang pada kebenaran, dia tidak memihak siapapun. Selanjutnya yang kelima ada berani. Berani berarti mempunyai sikap yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Selanjutnya yang keenam ada peduli. Peduli yaitu memperhatikan dan melibatkan diri dalam suatu persoalan di mana keadaan atau kondisi di sekitar kita. Selanjutnya yang ketujuh ada kerja keras. Kerja keras merupakan kegiatan yang dikerjakan secara bersungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum mencapai target. Selanjutnya yang kedelapan ada mandiri. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir itu yang kesembilan ada sederhana. Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan. Artinya dia menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya apa saja sih 3 komponen nilai-nilai? 9 syarat mutlak itu pada dasarnya dikelompokkan menjadi 3 aspek besar, yaitu nilai inti, sikap, dan etos kerja. Nilai yang termasuk dalam aspek inti itu ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab. Sedangkan aspek sikap itu ada adil, berani, dan peduli. Selanjutnya aspek etos kerja itu ada kerja keras, mandiri, dan sederhana. Selanjutnya saya akan menceritakan tokoh-tokoh yang terkenal dengan integritasnya. Yang pertama itu ada Baharudin Lopa. Nah, Baharudin Lopa atau yang biasa dikenal dengan Barlop atau Lopa tidak lepas dari upaya pemberantasan kasus korupsi di tanah air. Karir Lopa cemerlang dan pernah menjabat Bupati Majene pada usia 25 tahun. Kemudian dia menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada tahun 64. Dan 2 tahun kemudian Barlop menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh hingga pindah ke Kalimantan Barat pada tahun 74. Lalu ia juga menjabat Kepala Pusdikat Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 76 sampai 82. Dan terakhir kalau tidak salah, selanjutnya setelah menjadi Kepala Pusdikat Kejaksaan Agung RI, beliau menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tahun 82 sampai 86. Semasa aktif, Barlop dikenal tegas dan berani melawan kejahatan kera putih. Ia menyeret Tony Gozal atau yang biasa dikenal dengan Go Tieng Tien dengan tuduhan memanipulasi dana reboisasi sebanyak 2 miliar. Barlop juga mengejar keterlibatan Arifin Ponigoro
Akbar Tanjung dan Nurdin Halid dalam kasus korupsi. Selain itu, ia pun berani mengusut kasus yang melibatkan mantan Presiden Soeharto. Ini ada sedikit cerita soal integrasi Barlog berkaitan dengan mobil dinasnya. Suatu ketika, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Yang dimana dalam perjalanan pulang, Bapak tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Bapak bertanya kepada ajudannya, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun dengan jujur menjawab, Pak Jaksa, Pak. Mendengar itu, Bapak pun menyuruh ajudannya untuk memutar balik mobil, kembali ke kantor sang jaksa yang mengisi bensin ke mobil itu. Tiba di sana, Bapak meminta sang jaksa untuk menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikannya. Saya punya uang jalan untuk beli bensin dan itu harus saya pakai. Dia berkata kepada sang jaksa tersebut. Nilai integritas yang bisa diambil dari kisah Baharudin Lopa ini bisa masuk ke dalam aspek sikap, yaitu berani. Dia berani mengembalikan yang bukan haknya. Dia memakai apa yang itu menjadi haknya dia. Selanjutnya cerita Hamengkubuwono IX. Memimpin Yogyakarta sejak tahun 1940 dan beberapa kali menjabat menteri. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenal jujur, merakyat, dan cinta negara. Sikap ini ditunjukkannya hingga akhir dia meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 88. Salah satu kisah soal kejujuran Sultan. Ini terjadi pada pertengahan abad 60-an. Ketika itu Sri Sultan Hamengkubuwono Sultan Hamengkubuwono mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat itu melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergoknya. Polisi itu pun menghentikan mobil Sri Sultan. Selamat pagi, ucap Brigadir Royidin, polisi itu. Boleh ditunjukkan surat kelengkapan kendaraan dan surat izin mengemudi. Sri Sultan tersenyum dan memenuhi permintaan sang polisi. Dan saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royidin gugup bukan main. Namun, dia segera mencoba memperbaiki sikap demi wibawanya sebagai polisi. Bapak melanggar perboden, tidak boleh lewat sini, ini satu arah, kata polisi tersebut. Benar, saya yang salah, jawab Sri Sultan. Ketika melihat keraguan-raguan di wajah Brigadir Royidin, beliau berkata, buatkan saja saya surat tilang. Polisi pun melakukan tilang, tidak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian dia meminta Brigadir Royidin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat karena dianggap berani dan tegas. Sikap nilai integritas dari kisah Sultan Hamengkubuwono IX ini bisa masuk ke dalam aspek itu, yaitu jujur. Dia mengaku salah bahwa dia telah melanggar rambu lalu lintas yang saat itu ada perboden satu arah. Selanjutnya cerita yang ketiga itu ada Bung Hatta. Jujur, sederhana, dan teguh memegang prinsip, begitulah kepribadian Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia. Hal ini merupakan salah satunya disampaikan Mahar Marjono, mantan rektor UI yang juga seorang dokter. Ketika mendampingi Bung Hatta berobat ke luar negeri pada tahun 70-an, waktu singgah di Bangkok, di dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Bung Hatta bertanya kepada sekretarisnya, Pak Wangsa namanya, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat. Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dari dugaannya. Segera Hatta memerintahkan mengembalikan uang sisa itu pada pemerintah via Kedubes RI di Bangkok, ungkap Mahar. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta saat setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden. Kala itu Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang sebesar 6 juta yang merupakan sisa dana non-jubeter untuk keperluan operasional dirinya sebelum menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu pada negara. Ketika Hatta mengeluarkan kebijakan Senering, yaitu pemotongan nilai uang dari 100 menjadi 1, istrinya yang bernama Ibu Rahmi pun marah. Asalnya tabungannya berkurang, padahal dia sudah mengumpulkan untuk beli mesin jahit yang diidamkannya.
kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh pun saya tidak bisa percaya kepadamu, tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Kita coba nabung lagi ya, kata Bung Hatta menenangkan istrinya. Sikap dari cerita Bung Hatta masuk ke dalam etos kerja, yaitu sederhana. Dia tidak melebih-lebihkan apa yang tidak dia butuhkan gitu. Etos kerja bagian apa dalam nilai 9 syarat mutlak tersebut masuk ke dalam sikap sederhana. Nilai aspek etos kerja yang nilai sederhana. Selanjutnya cerita yang keempat yaitu Haji Agus Salim tentang kesederhanaan hidup. Tokoh bangsa yang layak menjadi panutan adalah Haji Agus Salim. Agus Salim dikenal jenius dengan menguasai 9 bahasa dan selalu juara di kelasnya. Integritas Agus Salim terlihat sejak usia muda. Salah satunya ketika dia menolak beasiswa dari Belanda. Beasiswa sekolah kedokteran itu seharusnya untuk era Kartini, namun karena Kartini harus menikah, dia terpaksa melepaskannya. Kartini dalam suratnya kepada Abendanon merekomendasikan Agus Salim untuk menggantikannya. Bukan tanpa alasan, Kartini tahu Agus Salim adalah seorang yang cemerlang. Agus Salim menolak pengalihan beasiswa tersebut karena merasa bukan karena jerih payahnya. Sikap ini sulit dibayangkan di masa kini, ketika banyak sarjana yang lulus bukan dari usahanya sendiri, melainkan menggunakan joki atau membeli ijazah. Sikap integritas ini juga ditunjukkan ketika pria kelahiran tahun 84 ini menjabat walau bertitel menteri dan pejabat negara, namun Agus Salim sengaja hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya mengontrak, atapnya bocor jika hujan tiba. Namun Agus Salim tetap pada prinsipnya. Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang yang jenius. Dia mampu berbicara dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam 9 bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Itulah tulisan William Schermerhorn, seorang pejabat Belanda, dalam Het Dagboek van Schermerhorn, yaitu buku harian Schermerhorn, saat mengomentari kebersahajaan Haji Agus Salim. Nilai integritas dari cerita Haji Agus Salim ini adalah dia masuk ke sikap sederhana, masuk ke aspek etos kerja. Dia dalam kehidupannya dia seperti ini Bung Hatta yang sederhana, memiliki kesederhanaan. Dia tidak melebih-lebihkan kebutuhannya, apa yang sekiranya butuh untuk saat ini ke depan, itu yang dia lakukan. Dia tidak yang belum ke depannya dia masih mungkin seperti ini cukup bukan. Selanjutnya cerita yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno, presiden pertama Indonesia, dikenal sebagai orang yang anti korupsi. Ketika akhirnya harus meninggalkan istana pada tahun 1967, Soekarno masih menunjukkan integritasnya, salah satunya ketika dia meninggalkan istana bersama anak-anak. Mas Guru, Bapak sudah tidak boleh tinggal di sini lagi, di istana ini lagi. Kamu persiapkan barang-barangmu, jangan kamu ambil lukisan atau hal-hal lain, itu punya negara, kata Bung Karno yang lantas menyampaikan hal serupa kepada para ajudannya. Saat akhirnya meninggalkan istana, Bung Karno pun hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana panjang hitam, dengan menumpang PW Kodok. Ia meminta diantarkan ke rumah Fatmawati di bilangan Sriwijaya, Kebayoran. Sikap kewarganegaraan Bung Karno juga ditunjukkan ketika dia menyikapi pergulingan dirinya. Salah satu ajudan Bung Karno kala itu bertanya, "Kenapa Bapak tidak melawan? Kenapa dari dulu Bapak selalu tidak melawan?" Mendengar pertanyaan itu, Bung Karno pun menjawab, "Kalian tahu apa? Kalau saya melawan, nanti perang saudara. Perang saudara itu sulit. Jikalau perang dengan Belanda, kita jelas hidungnya beda dengan hidung kita. Perang dengan bangsa sendiri tidak. Lebih baik saya robek dan hancur daripada bangsa yang harus bangsa yang perang saudara." Menarik nih. Dari cerita Insinyur Soekarno ini ada nilai integritas, yaitu aspek itu dia sederhana. Dia seperti Bung Hatta, Haji Agus Salim. Dia sederhana, dia tidak seperti yang saya bilang tadi, dia tidak melebih-lebihkan gitu. Apa yang bukan hanya dia tidak mengambil, dia tidak menggunakannya.
begitu. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila ada saran, silahkan komen di bawah.